Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Ini pertama kali saya review smartwatch dari Vivan. Dan smartwatch ini ternyata cakep banget. Padahal dibanderol di harga 500 ribuan aja. Salah satu fitur unggulan dari Vivan ini adalah dia udah support voice command Alexa. Gimana performa dari Alexa di smartwatch ini? Oke, langsung aja kita bahas Vivan VWY23. Seperti yang tadi saya bilang, smartwatch pertama yang saya review dari Vivan ini bagus, terutama desain dan juga build quality-nya. Seriusan ya, ini untuk kelas harga 500 ribuan cakep banget sih. Desain dari Vivan smartwatch ini tuh kasual tapi tetap elegan. Terutama bagian atasnya ini saya suka banget. Ada angka-angkanya kayak gitu dan di bagian luarnya dikasih grill seolah-olah ini tuh rotating bezel. Tapi sebenarnya enggak. Ya ingat harga ya, ini cuma 500 ribuan aja. Tapi sekali lagi desain kayak gini sukses bikin smartwatch ini tuh terlihat elegan. Kalau kamu gimana? Apakah suka atau enggak desain dari Vivan VWY23 ini? Coba kasih tahu kita ya di kolom komentar. Seperti yang kalian lihat di sisi kanan, smartwatch ini tuh cuma punya satu tombol aja. Tombol ini sekaligus crown juga ya. Fungsinya untuk menyalakan layar dan juga masuk ke menu. Kalau di bagian watch face depan kamu putar-putar crownnya ini bakal masuk ke widget. Jadi bukan untuk gonta-ganti watch face. Tidak ada haptic feedbacknya tapi motoriknya cakep sih ya, saya suka. Selain itu di sini juga ada lubang mic ya. Smartwatch Vivan ini udah support Bluetooth call yang speakernya ada di sisi kiri. Tampilan belakangnya seperti ini, ada sensor-sensor di situ, kemudian branding Vivan dan juga 2-pin pogo ya untuk charging. Smartwatch ini udah anti air ya, IP68 untuk rating waterproofnya. Instalasi strap dia menggunakan sistem universal quick release di ukuran 22 mm. Kalau kamu nggak suka dengan strap bawaannya, bebas banget ya, banyak banget di pasaran untuk gonta-ganti strap. Tapi strap bawaan dari Vivan ini menurut saya udah cakep banget sih untuk kelas harga 500 ribuan. Saya suka bantalan bagian dalamnya, ini kerasa lembut banget dan strapnya juga ini tebal. Untuk penyangganya di sini cuma ada satu, tapi ada sistem locknya dan bakalnya udah pakai metal. Material strapnya terbuat dari silikon rubber ya, dan seperti yang tadi saya bilang ini lembut, nyaman, enaken. Lanjut ke bagian body ya, material body smartwatch ini tuh bagian framenya udah pakai metal alias aluminium. Tapi untuk bagian belakang dia masih menggunakan polikarbonat. Tapi untuk material kacanya, smartwatch ini tuh gak ada keterangan pakai jenis kaca apa. Tapi overall sekali lagi ya, build quality-nya mantep. Kalau saya ketuk-ketuk kayak gini, gak kerasa ringkih sih. Nice. Untuk dimensinya kalau saya ukur dia ini gak terlalu gede ya, 45 mm. Dengan ketebalan 11,9 mm dan bobot mencapai 59 gram. Dan ini dia Vivan VWY23 smartwatch di pergelangan tangan saya 16 cm. Karena ini cuma 45 jadi kelihatan cakep sih. Oke, langsung aja kita coba rise to wake-nya. Yap, responsif ya. Kalau kita tungkup di sini tidak ada opsi untuk menonaktifkan layar. Sekali lagi. Yap, responsif. Untuk penyandingan smartwatch ini menggunakan aplikasi VeryFit ya, bisa di-download di App Store dan juga Play Store. Aplikasinya udah cukup bagus, bahkan ini termasuk bagus sih kalau dibandingkan dengan para pemula smartwatch Cina yang lain. Dan yang bikin saya kaget ternyata untuk aplikasi VeryFit ini bisa share data ke Strava ya. Kamu masuk aja ke setting, kemudian masuk ke data sharing and authorization. Di sini ada Strava dan juga Google Fit. Dan untuk watch face yang mereka sediakan udah lumayan banyak, tapi ternyata ini tuh ada watch face bayar juga ya, dan harganya juga lumayan. 15.000, 7.000, ya rata-rata 7.000 sih. Untuk custom watch face menggunakan foto dari galeri tentunya dia udah support. Dan watch face yang bisa kita install ke smartwatchnya itu cuma 4 aja ya, nggak banyak-banyak. Tapi itu udah lumayan cukup sih untuk gonta-ganti. Tapi untuk urusan display kayaknya bakal banyak yang kecewa ya, karena smartwatch ini tuh belum pakai panel AMOLED. Masih pakai panel TFT display di ukuran layar seluas 1,39 inci. Resolusinya juga nggak terlalu tinggi ya, cuma 240 x 240 pixel. Kalau saya sendiri sih nggak ada masalah ya dengan display yang ditampilkan dari smartwatch ini.
Apalagi di kondisi outdoor, smartwatch ini masih terlihat sangat-sangat jelas. Sekarang kita lihat user interface dari smartwatch ini. Kita tarik dari atas untuk masuk ke quick setting. Tampilan quick settingnya seperti ini. Tidak ada layer kedua ya, atau halaman kedua. Dan kita bisa langsung atur brightness-nya dari sini. Cakep. Kemudian kalau kita geser dari bawah bakal masuk ke notifikasi. Bisa dilihat di sini ada titik merah ya. Itu tandanya ada notifikasi baru masuk. Tampilan notifikasinya seperti ini. Lumayan sempit. Untuk karakter yang ditampilkan memang tidak terlalu banyak ya. Kemudian kalau kita rotate crown-nya dia bakal masuk ke widget ya, atau kita swipe dari sisi kanan. Ini normal sih ya, bahkan terbilang cepat untuk UI-nya. Gesit lah. Kalau kita tarik dari sisi kiri dia bakal masuk ke kartu, tampilan kartunya seperti ini. Nah kalau di kartu agak kerasa laggy sih. Kemudian kita klik untuk masuk ke menu. Ini tampilan menu defaultnya. Oke, saatnya kita tes kualitas heart rate sensornya. Smartwatch ini bisa aktif all day. Oke, udah keluar 74, 73, 76 di sini ya. Kita cek lagi 75, 77, 78, 76. Di sini juga ikut naik 77. Yap, ya bagus. Selanjutnya kita cek juga untuk SpO2, mengukur kadar oksigen dalam darah. Ini juga bisa aktif all day ya. Untuk hasil SpO2 ini pastikan smartwatch-nya sampai bergetar ya. Itu penghitungan final. 97%. Di sini 98%. Selain itu ada fitur stress level juga ya untuk mengukur kadar stres. Di sini bisa aktif all day juga. Kemudian ada sleep tracker, breathing exercise, latihan pernapasan ya untuk relaksasi, dan ada siklus menstruasi ya untuk perempuan. Dan untuk jenis olahraga yang didukung di smartwatch ini total ada 100 lebih. Tapi kalau ini ditampilkan di smartwatch-nya itu cuma 20. Kita bisa atur dan ganti melalui aplikasi VeryFit ya di bagian edit ini. Silakan ditambahkan aja. Belum built-in GPS tentunya, tapi di sini kita bisa set goal ya. By duration, calories, distance. Bahkan di sini ada mode smart competitor. Bisa kita atur di sini untuk pace-nya. Dan kapasitas baterai dari smartwatch ini adalah 300 mAh. Klaim dari mereka smartwatch ini bisa bertahan antara 5 sampai 7 hari. Itu udah awet ya. Sekarang kita coba voice command Alexa-nya pakai bahasa Inggris. Set an alarm for 3 AM. Second alarm set for 3 AM tomorrow. Sorry, there was a problem setting your alarm. Please try reconnecting your device. Oke, itu dia review saya untuk smartwatch terbaru dari Vivan, yaitu VWY23. Untuk kelas harga 500 ribuan, smartwatch dari Vivan ini cakep ya, terutama desain dan juga build quality-nya. Fitur-fiturnya juga termasuk lengkap sih. Bagi kamu yang kebetulan udah pakai Vivan VWY23 smartwatch ini, boleh banget ya share pengalaman kamu di kolom komentar. Dan bagi kamu yang tertarik dengan smartwatch ini, langsung aja ke kolom deskripsi. Link pembeliannya saya sertakan di sana. Oke, Rizal pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.